Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Usai Perang Dunia Kedua, terdapat sebuah kisah mengenai dendam kesumat yang begitu menakutkan dengan melibatkan dua subjek paling penting dalam sejarah. Kisah ini dimulai oleh sebagian kecil bekas tahanan Yahudi yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Tidak seperti mayoritas bekas tahanan lain yang telah hidup berkalang depresi dan ketakutan sepanjang hayat, orang-orang ini merawat baik dendam mereka terhadap Nazi. Dan dendam tersebutlah yang menjadi bahan bakar utama ketika mereka mendirikan sebuah organisasi teroris bernama Nakam. Nakam dibentuk pada sekitar tahun 1945 oleh Abba Kovner. Ia adalah seorang penyair yang lahir di Belarus, sekaligus bekas serdadu United Partisan Organisasi, salah satu grup intelijen komunis Lituania yang berada di pengawasan Uni Soviet. Kovner kemudian merekrut sekitar 300 militan Yahudi lain yang selamat dari Holocaust. Mayoritas berasal dari kalangan Yahudi Eropa Timur yang bermukim di Ukraina dan Polandia. Setelah melatih, menyeleksi, sekaligus mengindoktrinasi, para militan tersebut diberi sebuah misi menghabisi anggota Nazi yang masih tersisa dan orang Jerman sebanyak mungkin. Targetnya 6 juta orang, sama seperti perkiraan total korban Yahudi yang dilenyapkan. Misi ini harus mengejutkan. Setelah apa yang mereka lakukan, tidak ada lagi yang namanya normalitas. Demikian ikrar Kovner. Sejarawan Israel yang juga penulis biografi Kovner, Dina Porat, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nakam merupakan sesuatu yang diperlukan. Sebelum mereka yang selamat dari pelenyapan Nazi kembali ke masyarakat, ia juga menambahkan, tragedi yang mengerikan itu akan terlupakan, dan jika Anda tidak membalasnya, kelak Anda akan mengalami hal yang sama. Itulah yang mendorong mereka untuk balas dendam. Tidak hanya demi keadilan, tapi juga untuk peringatan kepada seluruh dunia bahwa kalian tidak dapat menyakiti kaum Yahudi lalu pergi begitu saja. Pasukan Nakam kemudian berangkat menuju Jerman dari Rumania. Ketika singgah sejenak di Italia, mereka bertemu dengan tentara Brigade Yahudi yang meminta tolong kepada Kovner untuk mengatur Aliyah Bet. Aliyah Bet adalah kode untuk imigrasi ilegal bangsa Yahudi ke Palestina pada tahun 1934 hingga 1948. Kovner menolak permintaan tersebut setelah menjelaskan sedang punya misi khusus. Ia juga mengatakan bahwa misi tersebut telah direstui oleh Presiden pertama Israel, Chaim Ariel Weizmann. Setibanya di Jerman, Kovner mulai mengembangkan jaringan sel bawah tanah dan segera mengumpulkan uang. Mereka menerima pasokan besar mata uang Inggris yang dipalsukan. Bantuan uang juga diperoleh dari simpatisan Brigade Yahudi. Untuk logistik, Nakam juga sempat beberapa kali melakukan pemaksaan kepada para spekulan. Setelah koordinasi mulai berjalan, Nakam mulai mematangkan rencana. Ada 2 rencana yang akan mereka lakukan. Pertama, mereka akan meracuni aliran air yang digunakan oleh warga Jerman dengan arsenik. Namun sebelum dieksekusi, rencana tersebut gagal setelah Kovner ditangkap oleh pasukan Inggris dan arsenik yang ia bawa pun terpaksa dibuang ke laut. Kegagalan Nakam bermula ketika Haganah, grup paramiliter Yahudi di bawah komando British Mandate of Palestine, memberikan dokumen yang keliru kepada Kovner. Akibatnya, rencana Nakam terungkap dan Kovner dikirim ke penjara. Kendati demikian, misi Nakam tetap berlangsung. Wakil Kovner, Yitzhak Avidav, mengambil alih kepemimpinan dan mereka pun beralih ke rencana kedua. Mereka menyusup ke pusat pemasok makanan di penjara Stalag. Stalag adalah tempat di mana bekas serdadu Nazi ditahan di bawah pengawasan Amerika Serikat. Nakam mengincar 15.000 serdadu Nazi di penjara tersebut. Namun pada prakteknya, hanya 2.283 serdadu saja yang terkena racun, dengan 207 diantaranya menderita serius. Bagi bangsa Yahudi, peristiwa Holocaust merupakan identitas bangsa mereka. Puluhan tahun cerita itu terus mereka gembar-gemborkan sebagai pembenaran tindakan agresi mereka di tanah Palestina. Seolah tanpa Holocaust, Yahudi bukanlah sebuah bangsa. Begitu melekatnya identitas ini, sehingga orang melupakan fakta sejarah yang berada di baliknya.
Dunia mengenal korban Perang Dunia II oleh Nazi hanya bangsa Yahudi dan merasa tragedi itu hanya milik mereka. Tanpa peristiwa itu, mereka juga tak bakalan mendapatkan tempat di Timur Tengah dan berdiri sebagai suatu negara. Sudah beberapa dekade sejak kejadian itu, maka banyak orang yang penasaran. Mereka mempertanyakan apakah kejadian itu memang pernah terjadi, ataukah hanya propaganda untuk menumbangkan Nazi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Makin lama, makin banyak bukti terkumpul dan yang mengejutkan, ternyata semua bukti seolah memperjelas jika Holocaust hanyalah kebohongan. Holocaust selalu diagungkan sebagai kejadian kemanusiaan terburuk dalam sejarah. Namun anehnya, ternyata tidak benar-benar ada dokumen yang menyebutkan tentang itu. Bahkan di Jerman, tidak pernah ditemukan rencana Nazi untuk menumpas jutaan Yahudi. Pimpinan sekaliber Hitler pastilah akan selalu memiliki catatan penting untuk strategi-strateginya. Hal ini juga didukung oleh catatan orang-orang penting kala itu. Misalnya 6 jilid buku Winston Churchill berjudul The Second World War yang tidak pernah sekalipun menyinggung adanya rencana Nazi soal Holocaust. Sangat susah kalau harus mempercayai terjadinya peristiwa besar hanya dari cerita-cerita. Karena sangat rawan untuk dipelintir, harus ada dokumen resminya, dan rencana Holocaust sama sekali tak ditemukan dalam dokumen apapun. Diceritakan dalam buku-buku sejarah, salah satu metode pembantaian yang dialami oleh para Yahudi di zaman Nazi adalah dengan dimasukkan ke dalam kamar-kamar gas. Lalu ketika para Yahudi masuk, kemudian gas-gas mematikannya. Teori kamar gas ini terlihat sangat meyakinkan, walaupun nyatanya tidaklah demikian. Seorang penulis kawakan bernama Arthur Butz menulis sebuah buku berjudul Hoax of the 20th Century. Dalam salah satu poinnya dikatakan jika memang benar ada kamar gas di kamp konsentrasi, namun bukan digunakan untuk membunuh, melainkan membersihkan pakaian dari kutu-kutu. Eisenhower dalam salah satu memoarnya juga tidak menyebutkan tentang kamar gas. Kamar gas ini juga pernah diteliti oleh seorang ahli konstruksi asal Amerika, Fritz Laucher. Dia mengatakan jika kamar gas tersebut tidak mungkin digunakan untuk membunuh. Ketika banyak orang yang berkuar-kuar soal Holocaust, ada seorang yang justru menentang hal tersebut. Pria ini bernama Paul Resiner. Perlu diketahui, Paul adalah salah satu korban Holocaust yang selamat. Lewat bukunya, Paul mengatakan bantahan tentang Holocaust yang mungkin akan menohok banyak orang. Dikatakannya, jika dulu Nazi tidak pernah menggelontorkan kebijakan soal pemusnahan Yahudi. Ia juga menuliskan, tak ada penyiksaan kamar gas, dan juga orang yang meninggal pun tidak sebanyak yang diklaim sekarang. Korban yang mati itu belakangan diketahui bukan karena dibunuh, melainkan karena penyakit tipus. Hal ini dikutip dalam literatur yang ditulis oleh Robert Faurison, seorang profesor dari University of Lyon. Matinya 6 juta orang secara keji, tentu saja bukan hal yang kecil. Namun anehnya, ketika peristiwa ini terjadi, dunia seolah bungkam. Negara-negara netral tidak mengecam Nazi, palang merah diam saja, bahkan gereja-gereja pun juga sama. Dari sini saja sudah kelihatan sangat janggal kenapa banyak yang diam ketika hal ini terjadi. Kesimpulan paling logis, ya tentu saja karena memang tak pernah ada peristiwa yang semacam itu. Jika memang ada, jangankan 6.500.000 orang dibantai tentu sudah menimbulkan huru-hara di seluruh dunia. Apalagi ini terjadi di Eropa, di mana mata dunia benar-benar menyorot mereka. Holocaust bukan hanya tentang pembantaian dan kamar gas mematikan, tetapi juga jumlah korban yang gila, yakni sekitar 6 juta orang. Bagi yang menelan informasi ini mentah-mentah, pasti langsung mengutuk Hitler dan anak keturunannya. Tapi bagi mereka yang tidak suka menelan rumor bulat-bulat, pasti melihat ada yang janggal. 6 juta orang yang benar saja. Faktanya, di tahun 1933, jumlah Yahudi di Eropa diperkirakan hanya 494.000 saja. Lalu bagaimana bisa peristiwa Holocaust yang tak sampai 20 tahun terpautnya dari data terakhir, jumlahnya bisa sedemikian banyak? Pastilah ada semacam kengawuran di sini, kecuali kalau orang-orang Yahudi melakukan kawin massal dan melahirkan anak-anak dengan produktif. Jikapun demikian, setidaknya butuh bertahun-tahun untuk menjadikan angka 494.000 menjadi 6 juta lebih. Allahu a'lam bishawab.